Pemirsa, kita ketemu lagi di Karni Ilyas Club malam ini. Malam ini saya sengaja mengundang sahabat lama, senior saya yang sangat terkenal di dunia politik, Profesor Salim Said. Selamat malam, Bung Salim. Selamat malam, selamat ketemu lagi. Kita ketemu sekarang bukan di IRC lagi. Ya itulah. Pemirsa, semua kita udah tahu bahwa di dunia politik terjadi peristiwa yang cukup besar yang mereka namakan baik dari kelompoknya SBY menamakan bahwa ini adalah kudeta, yaitu kudeta Partai Demokrat. Dalam arti lainnya adalah pengambil-alihan pengurus pimpinan dari Partai Demokrat. Sebetulnya ini bukan peristiwa pertama. Banyak peristiwa-peristiwa sebelumnya yang sebetulnya intinya adalah pengambil-alihan. Bahkan dari zaman Orde Baru, hal semacam ini sudah terjadi. Zaman reformasi masih terjadi, bahkan era sekarang lebih banyak lagi menjadi-jadi. Jadi karena itu saya kepingin mendengar dari sisi ilmu politik, seperti apa pandangan ilmu politik terhadap peristiwa semacam ini, yang saya pikir di negara-negara demokrasi lainnya tidak terjadi. Dan bagaimana analisa ilmu politik ke depan terhadap Partai Demokrat sendiri dan juga terhadap perpolitikan atau peta politik di negeri kita ini. Silakan Bung Salim. Iya, saya harus berhati-hati mulai dari mana, karena informasi terlalu banyak, waktu kita terbatas. Tapi ada satu hal menarik yang mungkin baru saya lihat di telepon saya masuk, keterangan wawancara dengan Jenderal Nurmantio. Gatot Nurmantio. Keterangan Gatot itu, saya lupa siapa yang mewawancarai, ya, mengatakan bahwa dia yang dihubungi untuk kasarnya mengkudeta Partai Demokrat. Awalnya dia. Okay. Jadi bukan rupanya, Gatot menolak, dia nggak mau. Ada alasan moralnya, panjang alasannya. Ya. Alasannya bagus. Ya. Kemudian ternyata muncul Pak Muldoko. Okay. Jadi dugaan saya yang mula-mula didekati itu Nurmantio menolak, mereka mencari figur lain, dapat Pak Muldoko. Nah ini yang harus kita jelaskan. Kenapa terjadi? Ini kan kayak orang beramai-ramai mencari tokoh. Kenapa itu terjadi? Nah saya selidiki sebagai ilmuwan politik, mantan kolega Anda sama-sama wartawan, itu saya menghubungi orang-orang itu. Begini, jawaban mereka itu yang melakukan kudeta pertama itu adalah Pak SBY terhadap orang Demokrat dan menjadikan anaknya menjadi ketua partai. Oke. Nah, ini ada persoalan di sini. Pertama, caranya itu menurut orang-orang yang bikin KLB itu, orang Demokrat, caranya adalah dibikin satu cara sehingga tidak terjadi kontroversi, lalu putranya Pak SBY jadi ketua partai. Awalnya Pak SBY sendiri kalau nggak salah. Iya, memang beliau sendiri. Nah, kalau kita tahu sejarahnya, ini kan tidak istimewa anak ketua partai, pendiri partai kalau mau disebut begitu, meskipun itu soal lagi. Sebab banyak orang Demokrat mengatakan Pak SBY itu tidak pendiri partai. Partai sudah berdiri baru dia datang. Begitu ya. Yaitu biarkanlah mereka debat.
Tapi yang menarik mereka juga bilang berkali-kali Pak SBY mengeritik, menyerang orang-orang yang nepotisme. Mengangkat anaknya menjadi ketua partai menggantikan dirinya. Jadi kata orang itu kita tidak pernah menduga Pak SBY mendorong anaknya yang masih muda itu kan masih muda usianya. Tentara pangkatnya mayor. Ya. Berhenti atau minta berhenti itu bukan topik yang mau kita bicarakan. Tapi pangkat terakhir mayor, ketika partai-partai lain yang sudah sukses atau tidak begitu sukses, semua itu kan jenderal. Jadi itu juga faktor yang diperhitungkan orang ini. Mengapa mereka kesal kok dipaksakan AHY menjadi ketua. AHY itu saya kenal masih taruna akademi militer. Saya pernah memberi kuliah umum dan diskusi dengan anak muda itu di Magelang. Anaknya pintar, baik. Oke. Tapi persoalannya kan ada orang-orang partai senior-senior yang bekerja untuk ikut mensukseskan Demokrat. Lahirnya Demokrat. Ya, untuk memenangkan Pak SBY. Nah, saya menjelaskan dengan TV One waktu itu, tidak betul seluruhnya Pak SBY itu jadi presiden karena Partai Demokrat. Iya. Ada faktor-faktor lain waktu itu yang memungkinkan Pak SBY menjadi presiden. Oke? Iya. Jadi tidak seluruhnya karena Partai Demokrat. Ya. Formalnya adalah Partai Demokrat, legalnya. Tapi ada sesuatu. Nah, ini penting diketahui. Ada faktor dia diberhentikan dari Menteri Polhukam sebelumnya. Ada dicerca oleh Taufik Kimas, masih ingat? Disebut apa namanya? Cengeng atau apa? Iya, kanak-kanak atau apalah. Sehingga orang mengatakan bahwa Pak SBY itu atau pengikut Pak SBY mendramatisir tingkah laku politiknya Taufik Kimas. Iya. Untuk popularitas beliau. Nah, jadi sekarang ini muncul lagi tuduhan itu. Bahwa permainan ini sekarang adalah usaha untuk menarik simpati. Dengan mengatakan, lihat tuh. Muldoko, penguasa di sekitar presiden, menganiaya Partai Demokrat. Gitu ya. Ya. Ada dugaan seperti itu. Ya, playing victim lah gitu. Ya, jadi kita ini dizalimi, kata itu dipakai dizalimi. Oke. Jadi, nah, yang menarik juga di sini dalam kasus ini, Pak Muldoko itu bukan orang Partai Demokrat. Ya, ini pertama kali. Pertama kali. Tadi Anda cerita bahwa ini bukan baru, memang bukan baru. Masih ingat PDI dan yang melahirkan PDIP, kuda tuli segala macam. Zaman akhir Pak Harto itu. Tapi itu semua kan ribut internal partai. Tidak campur orang luar. Tidak dicampuri orang luar. Orang luar paling security aparat yang melaksanakan perintah halus Pak Harto sebagaimana yang mereka tafsirkan. Itu pun kita tidak tahu apakah ada perintah Pak Harto atau tidak. Atau itu tafsiran, bisa saja tafsiran orang yang penguasa yang mau menyenangkan Pak Harto. Nah, sekarang ini pejabat ini Muldoko itu menduduki posisi penting, KSP, ya, Kepala Staf Kepresidenan. Jadi dugaan orang nggak mungkin Pak Jokowi tidak tahu. Iya, karena dia Kepala Staf Kepresidenan. Pantainya Pak Jokowi dengan Pak SBY dengan cepat beliau membela Pak Jokowi. Ya kan, Pak Jokowi tidak tahu menahu apa. Saya kira ada di TV, di koran. Jadi beliau ingin mengatakan ini yang brengsek nih Muldoko. Gitu ya. Lalu dengan alasan itu dipisahkan Muldoko dengan presiden. Supaya Muldoko gampang ditembak. Tapi kita sampai hari ini tidak mendengar statement dari Pak Jokowi. Kecuali mengatakan itu urusan internal. Nah, orang bertanya, kalau internal kan Muldoko kan bukan orang partai. Kenapa dia terlibat di situ? Artinya itu bukan internal. Dan juga beliau itu adalah pejabat tinggi di sekitar presiden. Iya. Nah, ini semua membuat keadaan ini menurut saya. Orang istana lah. Ya. Ini semua menurut saya yang membuat
tidak mudah kita merumuskan apa sebenarnya yang terjadi. Jadi kalau kita tidak mengerti elemen-elemennya ini, faktor itu, sulit kita mengambil keputusan. Nah, kalau Anda tanya saya sebagai pengamat politik, seorang ilmuwan politik, maka saya sebenarnya mau nyatakan keheranan saya. Apa sih yang diributkan orang-orang ini? Partai Demokrat itu sudah merosot. 7% juga. Ya, itu satu. Kedua, tadi kan kita katakan Pak SBY dulu jadi presiden itu bukan melulu karena Partai Demokrat. Oke. Karena itu tidak mungkin logikanya dia wariskan kekuasaan itu kepada putranya dengan harapan putranya mengulangi sukses bapaknya. Okay? Jadi tidak perlu ditakutkan lah. Tidak perlu ditakutkan. Bahkan ada yang mengatakan Partai Demokrat itu sebenarnya on the way out. Exit. Nah, kalau begitu kenapa Muldoko mau terlibat di situ? Jadi kita susah mengerti. Lalu dikatakan Muldoko calon presiden. Kan waktu rapat di Sibolangit itu calon presiden gitu. Bagaimana mau jadi calon presiden? Ada dua soal yang menarik. Tak seorang pun mantan Panglima TNI, Jenderal Bintang 4, setelah reformasi yang bisa berhasil menjadi presiden. Dia tanya, Wiranto tidak. Prabowo tidak bintang 4, bintang 3 juga tidak. Oke. Jadi dari jejak itu, track record itu sulit membayangkan Pak Muldoko yang bukan orang partai, nggak punya partai, tidak punya pengalaman politik, ujuk-ujuk menjadi calon presiden kalau didukung oleh Partai Demokrat. Jadi ini orang ini maunya apa gitu. Jadi yang diperebutkan ini menurut Bung Salim pepesan kosong. Saya mau mengatakan itu. Anda ucapkan itu, saya nggak sampai hati. Begini, saya itu kan teman baik Pak SBY. Saya kenal baik anaknya. Nggak sampai hati menggunakan kata pepesan kosong. Tapi sebenarnya lebih kurang itulah yang terjadi. Jadi orang ini berkelahi, AHY dengan bapaknya, siapa namanya? Pak Muldoko, yang kita tidak tahu apakah didukung oleh Pak Jokowi apa tidak. Ini apa yang diperebutkan orang-orang ini? Saya nggak ngerti. Ramai seperti ini. Mungkin mereka masih punya harapan bahwa di tangan Muldoko partai ini bisa jadi besar lagi. Ya. Seperti 2009 misalnya. Ya, tapi kalau kita lihat track record, modal Pak SBY untuk jadi presiden itu, tadi sudah katakan, legalnya kan Partai Demokrat, partai. Tapi kemenangan Pak Jokowi itu banyak faktor. Pak SBY. Pak SBY itu banyak faktor. Dan faktor itu tidak bisa diwariskan begitu saja kepada putranya, juga tidak, apalagi kepada orang yang bukan orang partai itu. Jadi apa ini yang direbutkan? Ya, kembali ke kudeta tadi. Sebenarnya saya ingin setback ke belakang sekali. Ketika Parmusi dulu di kudeta zaman Jarnawi, awal-awal Orde Baru, itu Joni Naro itu orang luar atau orang dalam? Orang dalam. Orang dalam. Naro itu bukan hanya orang dalam partai, dia itu orang dalam kekuasaan. Dalam kekuasaan. Ya, Anda ingat gak dia motong menjadi calon presiden, wakil presiden, ya, yang menurut anggota-anggota MPR waktu itu permainan tentara untuk menjegal jangan Darmono yang diangkat oleh Pak Harto. Jadi diperlukan kerja keras oleh orang-orang Pak Harto meyakinkan Naro mundur. Kalau enggak dia ganjel terus. Dia dari P3. P3 belakangan kan. Waktu itu masih Parmusi kan. Pokoknya dalam kelompok itu. Dan kalau Anda baca buku saya, ada pengakuan dari almarhum Hartono Marjono, ketua fraksi di situ mengatakan itu permainannya ABRI, bukan kita yang mempertahankan Naro. Naro. Ya, jadi Naro itu
pemain dari luar, dia orang dalam. Nah, ini berbeda dengan Pak Muldoko. Pak Muldoko ini orang luar betul, bukan orang dalam. Ujuk-ujuk didatangi dan diminta menjadi ketua Partai Demokrat. Nah, kita lihat perkembangan nanti, apakah permainan politik sedemikian rupa sehingga Pak Muldoko dapat legalitas. Kalau dia dapat legalitas, tidak bisa tidak orang akan mengatakan yang bermain itu Pak Jokowi. Karena Laloi siapa namanya? Menteri Kehakiman itu. Lauli itu akan ikut kepada petunjuk Bapak Presiden. Yalah, dia menteri. Dia menterinya. Oke. Dan itu bisa saja terjadi. Apa sih yang nggak bisa direkayasa di Indonesia ini? Justru itu. Bagaimana melihat kejadian ini? Kalau kita belajar ke sejarah, baik zaman Jokowi, zaman Jokowi, zaman Soeharto, Jonaro segala macam, kemudian zaman reformasi, kemudian juga zaman Pak Jokowi ini, bahwa semua ribut mau kudeta, yang kudeta dan dikudeta, itu pemenangnya yang mengkudeta. Ya, itu satu soal. Tapi sebenarnya kalau Anda tanyakan kepada saya, bagaimana menjelaskan ini? Mengapa ini bisa terjadi? Ini menunjukkan bahwa yang terlibat politik itu elit. Rakyat tidak peduli, tidak tahu. Apalagi dalam zaman pandemi seperti ini. Yang orang pikirkan kan adalah keselamatan dirinya, anaknya, hantu pandemi, ekonomi yang kacau. Ya. Sehingga yang bermain itu elit-elit saja. Tapi dari dulu pun begitu. Saya kira pernah salah satu acara Anda di ILC itu, saya coba jelaskan bahwa revolusi-revolusi ini, baik revolusi Indonesia, revolusi Rusia, revolusi Cina, itu yang terlibat elit. Jadi setelah revolusi tidak ada perubahan apa-apa. Di Rusia yang digulingkan Tsar. Yang menggulingkan berkuasa namanya Politbiro. Oke? Politbiro tergulingkan karena Partai Komunis Uni Soviet bubar. Naik lagi Politbiro baru namanya Putin. Oke? Nah, di Cina juga begitu. Kaisar disingkirkan, datang Mao jadi kaisar baru. Mao mati, ada perubahan sedikit di zaman Deng Xiaoping. Sekarang naik lagi Xi Jinping. Kita tidak tahu sampai kapan dia jadi presiden. Itu kan tidak ada batasannya lagi. Ya. Kaisar Cina lagi. Nah, Indonesia kan juga begitu. Setelah kita revolusi, rakyat ramai bikin partai bla bla bla. Lama-kelamaan menonjol sendiri Bung Karno. Paling-paling ikut bermain Jenderal Nasution. Oke. Dua orang inilah yang membawa kita kembali ke Undang-Undang Dasar 45 tahun 59. Oke. Sehingga Bung Karno berkuasa mutlak karena konstitusi kita presidensial. Itu dilanjutkan oleh Pak Harto. Itu nanti Anda lihat akibatnya kepada Pancasila. Pancasila itu mula-mula disepakati bersama, ya. Tapi lama-kelamaan Bung Karno tidak sabaran, dia bikin gagasan demokrasi terpimpin. Anti partai kan? Iya. Nasution juga tidak senang pada partai. Peristiwa 17 Oktober. Jadi bergabunglah Bung Karno dan Pak Harto membawa Indonesia ke alam demokrasi terpimpin yang otoriter. Bung Karno jatuh karena Gestapo, naik Pak Harto, berlanjut lagi. Nah, Bung Karno memaksakan Nasakom, menyebabkan terjadi kekacauan Gestapo. Pak Harto sekian tahun berkuasa, dia tekankan asas tunggal. Yeah. Terjadi keributan Tanjung Priok, berapa banyak yang mati. Yeah. Nah, saya takut rezim reformasi ini juga mau memaksakan terjemahannya tafsirannya terhadap Pancasila. Sebab sejarah Indonesia selalu menunjukkan continuity itu lebih menonjol dari change. Continuity, kesenambungan itu berkembang. Atau berulang. Ya, berulang. Tapi kayak sejarah berulang terus. Ya, gitu. Itu berulangnya kalau Anda lihat cirinya itu adalah kesinambungan. Kesinambungan.
Iya, iya. Jadi kita lihat, nah saya adalah orang yang kalau saya boleh membanggakan diri, saya pernah jadi anggota MPR Badan Pekerja 9 bulan peralihan dari Orde Baru ke Reformasi. Salah satu perjuangan saya waktu itu meyakinkan teman-teman agar bikin TAP MPR membatasi masa jabatan presiden. Ya, berhasil, tapi salah. Salahnya di mana? Perubahan masa jabatan presiden harus amandemen, bukan TAP MPR. Tapi semangat itu terbawa dan berhasil kan. Nah sekarang ada lagi yang bilang kita ubah lagi Pak Jokowi supaya 3 tahun. 3 periode. Tiga periode. Itu juga tidak baru. Zaman Pak SBY, Luhut Sitompul. Luhur apa Luhut? Ruhut Sitompul itu di program Anda sembari menangisi Pak SBY supaya diperpanjang 3 jabatan. Menjadi 3 jabatan. Oke. Sudah itu sekarang dia nggak ngomong. Karena dia sekarang pindah partai. Ruhut itu dari Partai Golkar ke Partai Demokrat. Sekarang di Partai PDIP. Jadi saya bilang di WA saya. Ya bisa aja sih siapa namanya. Ya mengusulkan itu namanya Puyo. Arif Puyo. Ya Yuwono Puyo. Kerjasama saja sama Luhut. Dia ahli mengusulkan 3 masa periode pemerintah. Ya cuma mengusulkan, tapi tidak berbuat apa-apa. Ya kita tidak tahu. Bung, kepentingan di Indonesia ini kan macam-macam. Bukan, ketika Pak SBY dulu presiden, dia usulkan 3 kali jabatan. Ya. Tapi dia nggak bikin apa-apa. Iya, dan juga serangan kuat waktu itu. Serangan kuat. Saya masih ingat teman saya Sabam Sirait, maki-maki dia. Sebab dia kan ikut dalam proses amandemen. Apa-apaan si Ruhut itu dia pikir. Saya bicara di telepon. Oke. Jadi maksud saya, mudah-mudahan kita bisa selamat. Tidak terjadi perubahan konstitusi sehingga presiden menjadi 3 masa jabatan. Sebab itu berbahaya. Bahayanya apa? Yang akan mendukung beramai-ramai itu adalah para oligarki yang mempunyai kepentingan masing-masing. Dalam wawancara saya dengan TV One minggu lalu dengan Indi Rahmawati, saya jelaskan itu. Kan dia tanya pada saya kan bikin pernyataan mendukung Kwik Kian Gi yang bilang saya takut. Saya bilang saya juga takut. Kenapa Bung Salim takut? Kita nggak ngerti sekarang siapa yang berkuasa, siapa yang menangkap kita. Pak Jokowi minta dikritik. Saya bilang Pak Jokowi itu orang baik. Kita kritik dia tidak apa-apa. Tapi ada kepentingan lain yang terganggu, kita bisa dipersusah oleh orang itu. Itu masalahnya di Indonesia. Itulah akibat kalau kita oligarki. Banyak invisible hand. Iya, Pak, invisible. Kita nggak tahu siapa yang punya kepentingan. Ketika kita kritik presiden, presidennya nggak apa-apa. Tapi ada orang lain yang kepentingannya terganggu. Dia menggunakan kekuasaan untuk mempersulit kita. Makanya saya takut. Jadi Gus Salim sama dengan Pak Kwik dalam hal ini. Oh iya, ya takut. Oke lah, tapi kalau kita lanjutkan yang tadi, Ya. Partai Demokrat tadi. Seandainya ia akhirnya memenangkan pertarungan ini, Muldoko, Jenderal Muldoko, kira-kira bagaimana peta perpolitikan ke depan? Ya, saya kok tidak menganggap itu terlalu penting gitu. Oh. Saya tidak menganggap. Sebab Muldoko mah berbuat apa? Seandainya tidak ada the so-called kudeta, artinya tetap aman, Pak SBY, Dewan Pembina apa-apa itu, putranya jadi ketua, itu pun kita sulit membayangkan ada perubahan signifikan. Ada perubahan-perubahan, pemilu, pilkada yang kita lewati, putra beliau itu, AHY itu, cari calon gubernur pun tidak berhasil. Tidak masuk di kabinet. Artinya kekuasaan yang ada tidak terlalu memperhitungkan beliau. Nah, andai kata tidak ada kudeta pun, saya sulit membayangkan ada perubahan pada Partai Demokrat.
Apalagi ada keributan begini, orang akan takut. Jadi siapapun yang menang, ini nggak ada artinya. Saya kira Untuk- begitu. Lah, kalau begitu halnya, tadi kan dikatakan bahwa orang-orang yang yang mengadakan KLB ini orang-orang yang kecewa atau sakit hati lah Oh iya, sama Pak SBY. Apa itu aja alasan? kesan saya begitu. Artinya kecenderungan saya melihat itu tekanan. Orang ini dongkol, marah, tekan. Saya sudah jelaskan tadi. Pak SBY tidak suka nepotisme. Katanya Pak SBY selalu mengkritik orang-orang waktu itu. Ini ketika belum jadi presiden pertama itu. Dalam proses, beliau dalam briefing partai tidak senang. Jadi orang partai ini ditanami ideologi oleh Pak SBY waktu itu. Supaya tidak nepotis gitu ya. Tiba-tiba beliau jadi nepotis. Nah itu sudah mengecewakan. Dan nepotisme ini membawa korban. Apa korbannya? Orang-orang lama Partai Demokrat tersingkir. Nah yang juga menarik untuk diselidiki, dan ini memerlukan penelitian lapangan, itu orang-orang di sekitar SBY itu, anak-anak muda itu siapa? Karena tidak ada orang lama yang dia pakai, anak-anak muda semua kan. Siapa mereka? Dari mana? Political origin mereka itu dari mana? Siapa ideologi mereka? Coba Anda lihat saja di situ. Ada Andi Arief yang dulu PRD, ada siapa lagi? Lupa. Pejabat penting. Hinca Panjaitan. Hinca Panjaitan tidak punya track record politik sepanjang yang saya tahu. Yang dia kan dulu penyiar TVRI sama dengan Maxo Pakua. Ya. Tapi yang punya track record politik ya tadi itu. Mungkin Rocky Gerung katanya juga adalah penasehatnya siapa namanya? AHY, wallahu alam. Begitu. Jadi ya itu juga yang menarik. Tentulah penyingkiran orang-orang tua Partai Demokrat diketahui oleh Pak SBY. Meskipun untuk inisiatifnya datang dari AHY dengan para penasehatnya anak-anak muda itu. Tapi kan Pak SBY aja mestinya tahu bahwa itu bom waktu. Orang itu sakit hati. Mereka tidak peduli. Seperti yang terjadi sekarang. Seperti sekarang kalau tidak dapat Gatot Nurmantio, dia dapat Muldoko. Ya mungkin Muldoko tidak akan menang. Dia jadi ketua pun partai itu tidak akan dia menangkan. Tapi kacau partai itu. Itu yang saya takutkan. Jadi Bu Salim lebih melihat ini bukan inisiatifnya Pak Muldoko, tapi lebih inisiatif orang-orang yang sakit hati ini kan. Ya, itu kalau kita memperhatikan keterangan Jenderal Gatot Nurmantio bahwa ada sejumlah orang Partai Demokrat datang kepada beliau, minta beliau menolak. Lalu kemudian muncul Pak Muldoko. Jadi artinya, andai kata Pak Muldoko juga memang mau, tapi bukan dia yang initiate. Yang initiate orang Partai Demokrat. Okay? Dalam hal itu, benar ucapan Pak Jokowi. Bahwa ini urusan dalam internal partai. Tapi muncul soal, lah kok ada Muldoko di situ. Yeah. Dan Muldoko itu not coming from anywhere. Dia adalah orang kepala staf kepresidenan. Jadi sekarang itu ada tuntutan di masyarakat untuk membersihkan nama Pak Jokowi. Beliau sebaiknya memecat Muldoko. Kita nggak ngerti. Jangan lupa Pak Jokowi itu adalah politikus. Oh iya, kalau menurut dia saya punya kepentingan. Dan di sekitar dia juga banyak politisi yang punya kepentingan. Jadi kita nggak ngerti kemana air sungai ini akan mengalir. Tapi apapun yang akan terjadi, tidak akan banyak berubah menurut saya. Karena tadi itu, Pak SBY jadi presiden bukan karena Partai Demokrat saja. Tapi banyak faktor lain. Banyak faktor lain. Dan faktor itu tidak ada lagi sekarang. Dan apakah ketika dia terpilih lagi yang kedua kali juga karena banyak faktor? Iyalah, ya menjadi presiden yang kedua kalinya lebih gampang dari yang pertama kali. Iya.
Apalagi ia pertama kali melawan incumbent kan, Ya, ya, Ibu Mega waktu itu kan. begitu. Jadi kesimpulannya bahwa siapapun yang pegang Partai Demokrat berarti mereka nggak akan ngubah apa-apa peta perpolitikan kita. Karena tidak ada arti apa-apa lagi di Partai Demokrat. Kemungkinan perubahan itu kecil sekali. Apakah bertahan Pak siapa Adinda AHY atau Bapak Muldoko, saya kira tidak akan banyak mengubah apa-apa. Sama saja. Gitu. Sama saja. Apalagi untuk dunia perpolitikan kita. Lah iya itu ya saya maksudkan. Baik. Baik pemirsa. Begitulah ilmu yang disampaikan oleh Profesor Ilmu Politik dari Universitas Pertahanan Indonesia, Profesor Salim Said. Kita ketemu kali Ilyas Club yang akan datang. Saya nggak tahu, Bung Salim udah pernah saya kasih belum? Ada buku Anda yang ada cerita. Saya lupa lukunya. Tapi kalau Anda mau kasih saya, terima kasih banyak. Yang Anda ada cerita Anda dengan Rahman Toleng. Enggak, ini belum punya saya. Makasih Bung. Saya udah kasih buku saya kan. Iya, itu kadang-kadang dari saya. Oke.